Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala muridin yawadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam perjalanan hidup ini kita sering menjumpai berbagai macam-macam keadaan. Suka duka, bahagia dan derita, senang dan kecewa silih berganti, sehat dan sakit, senyum dan air mata datang pergi. Semuanya itu menuntut kekuatan mental yang kokoh, sebab tanpa kekuatan itu kita akan diombang-ambingkan oleh tipu daya syaitan. Salam pengabdian kepada Allah, yakni ketika melaksanakan semua perintah-perintahnya dan ketika menerima cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka hendaklah kita menghadapinya dengan penuh kesabaran. Kita tunjukkan keikhlasan dan keridhaan serta menerimanya dengan tabah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di siang hari dengan mengharapkan keridhonya. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita menyadari bahwa hidup ini penuh dengan persoalan, maka sebagai umat muslim hendaknya kita senantiasa menunjukkan kesabaran ini sebagai pertahanan rohani, benteng batiniah, sebab kita yakin dengan kesabaran inilah kita dapat melepaskan diri kita dari rasa keputusasaan. Kita bekerja untuk urusan dunia dan kita beramal untuk akhirat. Semuanya itu tentunya dilakukan dengan penuh kesabaran. Begitu juga dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena di balik itu yang demikian Allah telah menjanjikan kebahagiaan dan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 200. Dari ayat tersebut kita dapat memperoleh pelajaran bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat hendaknya memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Karena dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yaitu yang mana kita sudah sama-sama mendengarkan dalam Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Hai orang-orang yang beriman, memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar tanpa ibadah tidak akan berarti, atau salat tidak akan berarti. Sebaliknya, ibadah tanpa sabar pun tidak akan berbekas. Begitu juga dengan cobaan Allah. Janganlah kita mengeluh apalagi berputus asa, sebab cobaan itu merupakan bukti kecintaan Allah terhadap hambanya. Hendaknya kita menyadari bahwa tak ada keberhasilan tanpa jerih payah dan tak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Baik penderitaan lahiriah maupun batiniah yang harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Karena yang demikian itu Allah menjanjikan, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tersebut nyatalah bahwa tentang keutamaan sifat sabar. Dengan kesabaran kita akan memperoleh kemenangan, keberhasilan dan kemudahan. Kita tidak dibenarkan mengeluh apalagi berputus asa, sebab mustahil tumbuh-tumbuhan yang ditanamkan akan segera berbuah. Begitu juga dengan ibadah, doa ataupun amalan-amalan soleh lainnya. Semuanya itu tidaklah begitu saja dibalas oleh Allah, melainkan memerlukan jangka waktu. Dalam jangka waktu itulah Allah menilai kekusukan kita, keikhlasan tujuan dan kesabaran kita. Jika kita ikhlas, kusuk, sabar dan tidak hanya sekali mengerjakannya, maka insya Allah Allah pasti akan memberikan pahala dan mengabulkan permohonan kita. Oleh sebab itu marilah kita tunjukkan kesabaran ini dalam menghadapi semua persoalan hidup dan kehidupan ini. Marilah kita tingkatkan ibadah kepada Allah dan amalan-amalan soleh lainnya. Marilah kita tinggalkan semua larangan Allah dengan penuh kesabaran. Marilah kita hadapi cobaan Allah dengan ikhlas, tabah serta memperbanyak syukur. Insya Allah kemudahan akan kita peroleh dan kemenangan akan kita rasakan. Sabar sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran jiwa seseorang tak akan menjadi lemah dalam menghadapi musibah. Dan dengan kesabaran juga jiwa seseorang tak akan patah semangat oleh kesulitan. Kesabaran adalah bukti serta ukuran iman dan takwa seseorang. Kemudian sabar ini dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi nyatalah bahwa keutamaan sifat sabar. Dengan kesabaran jiwa seseorang akan menjadi kuat dan itu merupakan jembatan menuju kemenangan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tersebut saya mengajak kepada teman-teman sekalian, marilah kita tunjukkan sifat-sifat sabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyatalah bahwa kebaikan dan keberuntungan dari Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.